betul. kemungkinan daripada itu tadi yang 12 itu tadi. Jadi bisa juga tidak semua atau mungkin ada yang bebas, Ya. ada yang satu orang nanti rangkap-rangkap pasalnya, ada satu orang yang cuma satu pasal, Ya. tapi ada juga yang orang yang tadinya tidak masuk dalam tersangka itu, tapi kalau di dalam jejak-jejak itu kalau penyidik mau ya itu Ya. diangkat jadi tersangka. Wah, simple saja sebenarnya. Pak Jokowi tinggal tunjukkan ijazahnya, maka clear ini persoalan. Carut marut ataupun gunjang ganjing ataupun kehebohan mengenai ijazah palsu ini nggak bisa dipotong cuman potong ini aja dari sini ke sini, karena mereka selalu berangkatnya dari awal, bahkan baru 2 tahun yang lalu kan gitu. Ya, tapi izin Pak Jenderal, kenapa mereka kok mempertahankan argumentasi bahwa mereka ini sebenarnya cuma melakukan penelitian, bertanya seolah-olah ini ada hak yang kemudian dibungkam oleh aparat bahkan bukan cuma Pak Jokowi. Gimana itu argumentasi? Kisah mengenai ijazah palsu Pak Jokowi ini intinya adalah kisah ya persengketaan antara yang saya sekarang pakai istilah yang anti Pak Pro dan anti lah kira-kira itu, bukan pendukung ya. Kalau pendukung kan itu sekarang udah nggak ada. Sejujurnya apa sih yang membuat sehingga tidak seperti banyak kasus yang lain, biasanya penyelidikan itu prosesnya tidak terlalu lama. Kalau kali ini apa yang menjadi pertimbangan Polda Metro Jaya menurut Pak Jenderal? Ya, itu sangat berani sekali ya menyampaikannya gitu. Tapi itu kan sudah banyak kegaduhan di lapangan. Kegaduhannya apa? Kegaduhannya orang yang menuduh bahwa itu jasanya Pak Jokowi itu palsu. Terjadi perpecahan kan sekarang kelompok antara yang, karena Pak Jokowi banyak kelompoknya loh. Seorang pengacara kondang itu kayak gitu sih. Gitu. Jejak digital selama bulan yang lalu sampai sekarang ini yang muncul di TV itu bisa menambah bukti Pak. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang ya, menjelang siang buat kalian semua, atau mungkin malam di daerah-daerah yang ada di luar negeri. Kembali bersama saya lagi Bang Bil. Di video kali ini, Anda yang kemarin sudah aku kasih informasi bahwa rencana aku bakal live dengan salah seorang yang sering memberikan pencerahan dan jauh lebih netral tentunya. Kalau kemarin kan ada kelompok yang bisa dikategorisasi sebagai ya pendukungnya Pak Jokowi, ada juga pakar yang memang anti sama Pak Jokowi. Nah, kali ini kita mau belajar tentang perspektif hukum yang jauh lebih berimbang sebagai bagian dari penegak hukum juga, guys. Nah, seperti yang kalian tahu, aku beberapa saat yang lalu bersama Mas Agri itu pernah wawancarai beliau, yaitu kita podcast di kediaman beliau membahas soal sudah sampai sejauh mana sih rute pengembangan tentang kisruh ijazah palsu. Guys, bersama aku kebetulan hadir Ayahanda Irjen Pol Purnawirawan Pak Arianto Sutadi. Assalamualaikum Ayahanda, sehat Pak Jenderal? Alhamdulillah, waalaikumsalam, sehat aja, terima kasih. Ayahanda, ini kita di program Bang Bil Offside ya. Jadi kebetulan di YouTube aku ini sering membahas soal isu-isu ijazah palsu. Nah, sangat senang sekali biasanya kalau narasumber di TV-TV nasional itu ada Pak Arianto, kami banyak mendapat pencerahan. Tidak hanya mereka yang mendukung Pak Jokowi atau yang mendukung ijazah asli, tapi orang-orang yang sebenarnya menolak atau setuju dengan konsep bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu, itu sebenarnya juga dapat banyak informasi dari Pak Arianto. Nah, Pak Jenderal, barangkali boleh nggak digambarkan sebenarnya penanganan kasus ijazah palsu atau penanganan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya ini sudah seperti apa jalannya? Silakan Ayahanda. Boleh nggak saya ceritakan ini dulu ya secara utuh masalah ijazah palsu ini. Siap. Nah, kemudian nanti baru masalah di Polda Metro ini. Baik. Karena ini ya carut marut ataupun gunjang ganjing ataupun kehebohan mengenai ijazah palsu ini nggak bisa dipotong cuman potong ini aja dari sini ke sini, karena mereka selalu berangkatnya dari awal, bahkan baru 2 tahun yang lalu kan gitu. Itu jadi itu makanya tuh saya ingin ceritakan ya ini kisah mengenai ijazah palsu Pak Jokowi ini intinya adalah kisah ya persengketaan antara yang saya sekarang pakai istilah yang anti Pak Pro dan anti lah kira-kira itu, bukan pendukung ya. Kalau pendukung kan itu sekarang sudah nggak ada lagi, sudah tidak ada pilpres, tidak ada apa-apa politik, sehingga yang pro aja lah. Yang pro itu bisa yang simpatik atau yang suka yang ikut membela kepentingan Pak Jokowi, sedangkan yang antipati itu adalah orang yang sudah selama ini ya cuma menyerang terus lah. Antara dua itu ya. Nah, judulnya adalah dari tuduhan ijazah palsu, gitu kan, menuduh ijazah palsu bahwa di A saya bilang pakai kelompok A ya, yang pro P gitu ya. A itu menuduh bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Sementara yang pro itu yakin bahwa ijazahnya itu asli kan gitu. Cuman sayangnya cara menuduh yang disampaikan oleh pihak A itu
dia dengan cara-cara yang tidak disadari bahwa caranya itu sudah melakukan suatu tindak pidana. Betul. Ya, karena gitu. Kalau orang menuduh ya, menuduh bahwa seseorang ijazah palsu. Kemudian kalau dia melaporkan kepada polisi, Pak ini menggunakan ijazah palsu, itu bisa dikatakan itu hanya melapor saja bahwa dia menuduh itu ijazah palsu, tapi tidak menggembor-gemborkan pada yang lain kan, sehingga tidak menimbulkan suatu penafsiran bahwa itu adalah merupakan suatu tindak pidana. Karena kita di dunia ini ya, kan sekali diatur, walaupun sekarang itu era kebebasan ngomong, era kebebasan pendapat, tapi kebebasan itu dibatasin dong. Betul. Kebebasan itu bahkan di dalam penyampaian pendapat orang itu ya, dalam undang-undang penyampaian pendapat di muka orang itu, orang bebas ngomong, tetapi ngomong itu harus punya kewajiban menjaga persatuan bangsa, keutuhan masyarakat, ketertiban dan sebagainya. Itu rambu-rambunya kayak gitu. Jadi nggak bisa kita sebebas-bebasnya. Artinya kalau kita mengkritik, ya, mengkritik itu boleh mengkritik, tetapi ada batas-batasnya. Kritik itu kemudian menjadi cemoohan ataupun pelecehan ataupun penghinaan ataupun ujaran kebencian. Yang saya tahu dulu dari Profesor Seno Aji itu mengatakan ya kritik itu ya, kalau pakai terjemahan dulu bahasa Belanda dulu, ini pakai KUHP Belanda dulu ya. Kritik itu bisa menjadi bukan kritik dan bisa diperiksa karena salah satu kalau isinya bukan hal yang melanggar tata susila misalnya. Kemudian mencemooh dengan kata-kata yang kasar, merendahkan pribadi orang itu, bukan pejabat itu bisa termasuk dalam pidana. Nah kalau jadi intinya gini lah, kalau suatu penyampaian pendapat itu isinya clear, merupakan penyampaian pendapat ataupun protes ataupun saran itu, tetapi kalau kemudian isinya itu menebar cuman hasutan untuk supaya orang itu benci kepada yang dikritik, itu bisa dimasukkan di dalam ujaran kebencian. Gitu kan. Ujaran kebencian itu kan dulu kan di seramunya gini ya, ujaran kebencian yang bisa menimbulkan perpecahan antara golongan sara kan dulu kan gitu kan. Betul. Nah gitu. Tapi izin Pak Jenderal, kenapa mereka kok mempertahankan argumentasi bahwa mereka ini sebenarnya cuma melakukan penelitian, bertanya, seolah-olah ini ada hak yang kemudian dibungkam oleh aparat bahkan bukan cuma Pak Jokowi. Gimana itu argumentasi? Ya itulah, jadi gini. Itu tadi saya latar belakangnya kayak gitu. Jadi bahwa kebebasan orang itu mengkritik boleh, tetapi caranya kalau itu melanggar daripada undang-undang yang masih berlaku, nah itu pasti kena jeratan pidana kan gitu. Nah sekarang yang mereka lontarkan sekarang ini, mereka kan selalu berdalih bahwa saya itu meneliti secara ilmiah kan gitu kan. Suatu kebenaran ilmiah pakai teknologi yang saya tuh doktor dan sebagainya kan gitu kan. Nah, jadi nggak bisa saya itu dibungkam kan gitu kan. Itu yang diomongkan pada publik. Betul. Sekarang kita lihat ya, yang namanya penelitian itu ada rambu-rambunya. Kalau penelitian ilmiah, dia pasti akan meneliti bidangnya ilmiah yang dia geluti kan. Betul. Apa temuan apa yang dilakukan itu. Dan kemudian pakai teknik-teknik, mungkin ada rumus-rumus mereka sendiri ya, perbandingan atau prosentase dan sebagainya. Tetapi rambu-rambu daripada penelitian secara umum itu kalau tuduhannya adalah suatu yang palsu, pasti dimulai dari temuan dulu, mana yang barang itu disebut sebagai palsu. Ini kalau kasus ijazah palsu itu gampangnya diandai-andaikan ini sama dengan ini. Pak Jokowi dituduh menggunakan surat-surat palsu. Bukan surat palsu, uang palsu. Ya, Pak Jokowi dituduh menggunakan uang palsu. Dan menggunakannya itu adalah untuk apa? Untuk beli rumah di wali kota Solo, ya pakai uang palsu tuduhannya gitu. Terus kemudian memalsukan lagi untuk beli rumah di Jakarta jadi gubernur kan gitu kan. Kan kayak gitu. Nah, seorang yang bisa menuduh ijazah uang palsu itu kan bisa mesti dimulai daripada ketika dia mendapatkan uang yang dipakai oleh Pak Jokowi itu kan. Betul. Iya enggak? Nah, betul. Pak Jokowi itu uang yang dituduh palsu itu bisa didapat langsung dari Pak Jokowi sendiri, atau dari si yang jual rumah itu.
Warung yang jual rumah itu, oh ini dapat ijazah dapat uang palsu. Uang palsu. Kan dari betul. itu awal mulanya penelitian harusnya dari itu dong. Ya, dari uang palsu yang didapat itu kemudian dia bandingkan dengan uang yang asli yang dia dapat. Kan gitu kan. Ini yang terjadi kan kayak gitu, tapi dia sementara dia ngomong saya itu penelitian murni, tapi dibungkam. Tapi yang dia sampaikan itu adalah kebohongan. Karena apa? Yang didapat adalah bukan uang palsu yang dituduhkan itu. Selama ini kan dia nggak pernah dapat uang palsu itu. Dia hanya dapat fotokopian daripada yang dibuat oleh yang penjual rumah itu tadi. Kemudian fotokopian itu dibandingkan dengan fotokopian dengan uang asli yang lain. Kemudian dia ngomong bahwa ini udah otentik palsu. Lah kalau yang disampaikan oleh fotokopian dari orang yang jual rumah itu ternyata tidak benar, ya otomatis kan nggak benar semua. Betul. Itulah yang dia tidak jujur menurut saya. Nah, dia tidak jujur tapi ngomong pada publik bahwa dia itu melakukan riset penelitian dan kemudian diberangus kan gitu. Itulah yang menurut saya tidak jujur, nggak fair itu kayak gitu cara menyampaikan pada publik kan gitu. Betul. Pak Jenderal, izin, akhirnya dengan pandangan Pak Jenderal inilah yang nampaknya terlihat sekali polisi akhirnya berani mengangkat ini menjadi sebuah penyidikan, berarti sudah terdapat unsur pidana. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, sejujurnya apa sih yang membuat sehingga tidak seperti banyak kasus yang lain, biasanya penyelidikan ke penyidikan itu prosesnya tidak terlalu lama. Kalau kali ini apa yang menjadi pertimbangan Polda Metro Jaya menurut Pak Jenderal? Ya, kalau menurut saya sebetulnya sih saya mau monitor kayak gini ya. Kasus ini itu mudah sebetulnya dan simpel gitu, bisa dibuktikan dengan cepat. Tetapi karena ini menjadi atensi publik, sehingga polisi tidak gegabah. Jadi dia harus berhati-hati betul-betul gitu. Nah, itu saya lanjutkan tadi ya. Dia menuduh Pak Jokowi itu adalah pakai ijazah palsu. Tapi cara menuduhnya dia itu sayangnya tidak melapor langsung kepada polisi dengan menunjukkan bukti yang sah yang bisa dipakai oleh polisi itu untuk membuktikan kepalsuan itu. Sehingga dia tidak dituduh dia itu menyebarkan ujaran kebencian. Nah, tapi kan selama ini mereka sudah melapor. Tapi yang disampaikan bukan ijazah yang palsunya yang dia dapat itu. Ini loh yang saya teliti, Pak. Ini yang saya dapat, kemudian ini pembandingnya. Ini hasilnya gini. Mestinya itu bukti itu yang disampaikan kepada Pak Polisi dulu waktu dia itu melaporkan yang pertama kali 2 tahun yang lalu atau kapan mereka itu. Tapi kan selama ini kan mereka tidak. Karena yang disampaikan ya cuman pokoknya penelitian saya tuh canggih gini. Lapor pada polisi. Nggak ada bukti kan. Akhirnya apa? Laporan yang dia sampaikan dia 2 tahun yang lalu sampai Dumas yang belakang ini oleh polisi nggak dianggap sebagai suatu LP karena tidak ada bukti awal. Itulah masalahnya. Tapi mereka memutarbalikkan kan bahwa saya nggak adil nih. Mosok kita laporan sini-sini sudah menghasilkan bukti semua itu. Nah, itu karena mereka itu merasa bahwa bukti-bukti yang mereka lakukan itu adalah lengkap. Itu padahal secara hukum bukti-bukti itu tidak benar. Disitulah dia itu mengatakan bahwa menurut saya ini ya, dia tidak fair menunjukkan kejujurannya itu tadi gitu. Nah, untuk polisi kalau mengusut masalah kayak gini nih, polisi itu tinggal melihat ya, Pak. Bukan polisi bukan memproses sesuatu saat itu hanya dilihat kalau yang dilaporkan itu adalah suatu tindak pidana. Tindak pidana itu apa sih? Tindak pidana itu adalah tindak yang bisa dikonotasikan melanggar daripada aturan-aturan yang berlaku kan gitu. Betul. Jadi asal polisi itu dilapori pasti dia akan mencari bukti-buktinya. Bukti awal apakah ini ada unsur pidana apa tidak. Kalau itu ada ya pasti dia masih dari penyelidikan naik ke penyidikan. Tapi kalau tidak ya dari penyelidikan terus ya nggak bisa naik penyidikan gitu. Seperti kemarin itu dia kan menuduh ijazah palsu. Buktinya hanya suruh tunjukkan dong gitu loh. Itu kan bukan cara pembuktian yang benar. Kalau orang yang mau melaporkan kepalsuan itu ya harus temuannya dia dulu disampaikan ini loh buktinya gitu. Itu narasi yang selalu dibangun Ayahanda. Jadi yang dibangun sekarang adalah bahwa simple saja sebenarnya, Pak Jokowi tinggal tunjukkan ijazahnya maka clear ini persoalan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ada semacam framing yang dimainkan oleh teman-teman kelompoknya TPUA ini. Polisi itu dinilai tidak adil, mulai dari proses penyelidikan tiba-tiba naik ke penyidikan, termasuk juga ketika Pak Jokowi dimintai keterangan justru bukan di Polda Metro Jaya melainkan di Polresta yang ada di Surakarta atau Solo. Pandangan terhadap menepis ini gimana ya Anda?
Ya, saya selalu mengatakan yang mereka katakan itu, Pak, yang mereka menuduh tidak adil lah, dikriminalisasi lah, kemudian kok berat sebelah lah. Itu sebetulnya ya ungkapan daripada apa yang dia lakukan selama ini. Tapi dia menunjuk orang lain. Contoh ya, dia ditunjuk sebagai kriminalisasi. Dia sendiri menuduh Pak Jokowi tanpa ada bukti, dibilang itu sudah ini dan diumumkan. Itu kan kriminalisasi Pak Jokowi. Terus kemudian tidak adil gitu ya. Yang namanya tidak adil katanya. Praduga tak bersalah, melanggar kan. Sementara mereka itu langsung ngomong Pak ini belum dibuktikan sudah ngomong ini pelaku pemalsuan. Tapi giliran mereka dilaporkan kemudian wah ini praduga tak bersalah kok bisa naik penyidikan. Nah, betul. Gitu kan. Asas praduga tak bersalahnya cuma berlaku di mereka. Balik. Gitu. Jadi apa yang dia tuduhkan tidak jujur, tidak adil, kriminalisasi itu sebetulnya mereka lakukan sendiri, tapi giliran mereka dilakukan gitu, mereka tidak terima kan gitu. Itu tadi jadi selama ini yang selalu diputar balik kan kayak gitu terus itu. Nah ini kalau bagi publik yang tidak tahu, wah benar seakan-akan kan gitu. Nah polisi tadi bisa menjadi lama ya karena apa? Karena sebetulnya sih menurut saya sih kejadian itu mudah pembuktiannya. Karena gini ya, kalau untuk pembuktian bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli atau palsu, kan sudah dicek di Bareskrim. Iya betul. Di sana dia sudah menyelidiki selama 1 bulan. Bahkan 2 tahun ini kan dia nggak dapatkan bukti-bukti bahwa itu palsu. Bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor, pengadu, maupun yang bukti dia telisik lagi ketika dia bisa menerima pengaduan. Kan dia merasa ke agama, ke ini lingkungannya dan sebagainya. Tidak dapat bukti bahwa itu palsu. Makanya dia nggak bisa naik lidik kan. Betul. Jadi ya, lidiknya dihentikan aja. Cuman jadi rame lagi melanggar perkap kan ya, yang diadukan kan kayak gitu kan. Melanggar perkap bahwa harus transparan. Jadi sekarang memaksakan semua penyelidikan harus transparan. Mentang-mentang kemarin dia layani dengan ada gelar khusus itu, kemudian sekarang minta lagi kan. Ini harus gelar. Gitu. Ya tidak ada aturannya itu. Termasuk di Polda ini bakal tidak akan ada lagi gelar perkara atau seperti apa? Saya yakin Polda nanti pasti ada gelar perkara, tapi gelar perkara internal aja. Nggak ada lagi berkala. Kalau mereka bagaimana mau gelar? Mereka dipanggil aja belum kan? Sekarang kan mereka dulu dipanggil lidik aja dia ogah-ogahan. Kemudian sekarang dipanggil sidik belum ini kan? Nanti step yang berikutnya adalah nanti dipanggil di tingkat sidik. Nah nanti kalau semua udah komplit, tingkat saksi, penyitaan, saksi ahli, 3 itu ya diramu sudah jadi ini, pasti nanti sebelum memutuskan itu nanti berkas itu lengkap apa tidak, itu dia pasti akan gelar tapi internal. Gelarnya itu adalah dari Irwasum, dari ini dan semua dan mungkin Kompolnas segala yang itu diundang yang netral itu. Tetapi tidak perlu gelar itu, tidak perlu terlapor sama pelapor, nggak perlu lagi kan sudah diwakili dengan berita acara. Termasuk kan harapan mereka adalah di saat gelar perkara itu ya ijazahnya diteliti lagi. Itu tadi mekanisme tunjukkan dong. Kan selama ini digembur-gemburkan tunjukkan mana asli. Itu tadi karena dia memaksakan konsep yang disampaikan pertama kali dulu bahwa untuk membuktikan itu cukup ijazah itu yang itu ditunjukkan. Padahal itu kan kewajiban dia mestinya itu mulai penelitian itu dari itu. Itulah menurut saya mereka tuh sangat berani sekali ya menyampaikan kayak gitu. Dulu saya pikir mereka tuh tahu dan kemudian memprovokasi. Dulu istilah saya kan provokator. Tapi ternyata mereka mengatakan sampai sekarang ini mengatakan bahwa itu suatu kebenaran ya. Dia diyakini sebagai kebenaran. Tapi kalau saya melihat daripada ini ya latar belakang seorang ahli hukum, kemudian dokter, kemudian advokat pengalaman dan sebagainya itu, masa dia nggak ngerti sih yang namanya teknik pembuktian itu? Secara nalar saja orang nggak usah dokter lah Pak ya. Kalau kita membuktikan suatu yang palsu itu, pasti uang palsu ya yang kamu tadi, kan mesti tangkap dulu uang palsunya. Baru kita buktikan dengan yang asli kan gitu. Betul. Nah, sekarang giliran ini yang ditangkap ini dituduh bahwa itu yang diangkat oleh Sandi itu mungkin palsu ya. Nah itu salahkan Sandi dong. Coba itu nalarnya gimana coba? Itu kan digiring-giring pada publik yang nggak ngerti apa-apa. Jadi saya pikir ternyata ya saya nggak ngerti lah. Kalau kesimpulan saya sejauh ini mereka memang nekat ya gitu ya, nekat dengan apa yang udah di strategi yang disampaikan dari awal kelompok mereka itu. Untuk pokoknya memaksakan kehendak itulah gitu. Betul. Nah, memaksakan kehendak itulah yang secara tidak sadar
itu dia sudah menggali sendiri jejak Iya. digital itu bahwa dia itu memenuhi syarat untuk dituduh sebagai ujaran kebencian dan kebohongan Betul. sampai saat itu. Jadi mereka semakin bergaya seakan-akan hebat gitu gini. Iya. Makin ada jejak digital bahwa dia itu membohongi ataupun apalagi Pak Roy itu. Dia setiap tampilan kan dia pasti menghina. Jadi ya buktinya untuk Pak Roy itu mencemarkan itu bukan hanya dulu sebelum dilaporkan, bukan hanya tanggal 26 itu kemudian dia bilang nggak ada tempat itu kan dia bilang ngomong gitu. Iya, betul. Tapi bukti-bukti yang selama ini ya rekaman-rekaman yang ada di TV yang sebagian tiap tampil dia menghina itu bukti nyata bahwa dia itu mencemarkan, menghina. Apalagi nanti kalau udah terbukti betul bahwa memang hakim menyatakan memang ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Iya. Nanti tuduhannya kepada Pak Roy itu bukannya ngancam ya. Saya menceritakan loh, apa yang mereka kerjakan itu selama ini adalah yang menurut mereka itu benar. Padahal itu memenuhi unsur untuk dikatakan sebagai ujaran kebencian, penghasutan, gitu, kira-kira begitu. Nah, kemudian satu lagi yang saya ingin mereka akan sanggah, ya. Mereka sanggah begini. Kalau sudah MK sudah memutus bahwa kalau cuma gaduh di medsos itu nggak bisa dituntut kan, gaduhnya di sosial. Dan kemudian tidak ada lagi sekarang itu yang namanya menunjukkan perpecahan itu nggak ada lagi perpecahan golongan antara apa gitu. MK itu hanya memutus ya bahwa kalau kegaduhan itu di medsos itu bukan kegaduhan itu harus yang fakta di lapangan kan gitu. Nah sekarang kita lihat selama ini memang di medsos gaduh, tapi di lapangan apa yang terjadi perpecahan Pak. Betul. Perpecahan bangsa Indonesia antara yang mempercayai dengan bahwa ini ijazahnya Pak Jokowi itu palsu dan yang mempertahankan bahwa ini ijazahnya asli. Kan perpecahan itu kan sudah sekarang udah ya menurut mereka sih atas nama seluruh rakyat Indonesia gitu kan. Nah yang pihak yang pro kan nggak terima mana orang berapa kan gitu kan. Tapi itu kan sudah banyak kegaduhan di lapangan Pak. Kegaduhannya apa? Kegaduhannya orang yang menuduh bahwa itu jasanya Pak Jokowi itu palsu. Kan betul. Itu karena berita bohong yang disampaikan oleh mereka. Kemudian mereka mengatakan bahwa ini ijazahnya palsu, akhirnya orang menuduh Pak Jokowi bohong, adili Jokowi. Itu sudah kegaduhan di lapangan, bukan lagi kegaduhan di medsos. Gitu. Hal itu izin Pak Jenderal, apakah hal itu kemudian sudah memenuhi unsur untuk masuk dalam kategori pasal 160 provokasi itu? Kalau menurut konotasi ya, secara penafsiran undang-undang. Itu tadi yang namanya kegaduhan itu bukan yang termasuk di dalam yang dikatakan oleh MK masih dalam medsos. Kegaduhan yang sekarang diterbitkan oleh dia itu gara-gara dia terus menuduh bahwa ijazah itu palsu. Terjadi perpecahan kan sekarang kelompok antara yang karena Pak Jokowi banyak kelompoknya loh itu. Bukan orang pribadi. Seandainya itu ijazah palsu itu mungkin disampaikan pada saya. Saya ini pakai Arianto pakai ijazah palsu mungkin nggak begitu menimbulkan perpecahan di lapangan karena saya bukan apa-apa kan. Tapi kalau Pak Jokowi kan punya kelompok yang mendukung dan yang anti, itu jadi perpecahan kayak gitu. Saya yakin ya MK nggak akan mungkin tutup mata lah melihat kayak gini atau hakim pun nanti akan mengatakan bahwa ini hanya terjadi kegaduhan di medsos. Nah untuk menentukan itu ya apakah ini masuk dalam unsur delik apa tidak? Polisi kan kemarin dalam menyelidik kemarin itu kan dia tidak hanya meriksa saksi fakta, saksi-saksi yang mengalami ataupun mendengar dan melihat. Tetapi dia panggil saksi ahli. Saksi ahli itu yang dipanggil adalah untuk menentukan Pak, kalau buktinya itu kayak gini, rekaman digital kayak gini, gitu. Ini Pak ini ngomong ini, Pak ini menunjukkan ini Pak ini. Apakah ini ditanya pasti pada saksi ahli? Apakah ini sudah memenuhi unsur untuk unsur pencemaran? Betul. Gitu. Terus kemudian yang ini ada hasutan, apakah ini udah memenuhi unsur? Nah itu semua yang menentukan itu memenuhi unsur apa tidak, itu adalah dari saksi ahli Pak. Jadi bukti awal udah cukup, ada keterangan saksi, ada bukti fisik, ada saksi ahli, ada petunjuk. Makanya itu naik ke penyidikan itu tadi gitu loh. Itu kira-kira apa? Tapi kan mereka kan mengatakan terlalu cepat, loncat dan sebagainya. Menurut saya ini terlalu lama. Menurut saya. Karena dulu kan sudah pernah penyelidikan lama itu 1 bulan atau 2 bulan kemarin itu. Betul, cukup panjang. Tiba-tiba dinyatakan dari penyelidikan dia udah ngamuk-ngamuk katanya praduga tak bersalah. Nah itu pembohongan publik menurut saya sih itu.
Ayahanda, Pak penyesatan. Jenderal izin, boleh nggak dapatkan informasi dari kami? Sejujurnya banyak sekali sebenarnya kami sih menganggap Pak Arianto ini memberikan banyak pencerahan ya kepada publik. Ya, Tapi sejujurnya juga justru Ayahanda ini menjadi semacam objek dari kelompok-kelompok mereka, dinilai bahwa Pak Arianto ini juga bagian dari ternak Mulyono, dalam artian banyak sekali memberikan komentar seolah-olah mendukung Pak Jokowi. Anda bisa bantah seperti apa itu, Pak ya Jenderal? itulah strategi yang dia lontarkan itu ya. Iya, Kelompok itu melontarkan semua itu yang menurut dia adalah benar, iya, gitu loh. Dia hanya menduga, langsung diomongkan, wah saya menuduh begini, 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 gini. oke, Bagi dia itu kan ya satu kebenaran. Tetapi iya, kalau yang seperti itu diterapkan mereka, mereka udah mencak-mencak. Baru kita naikkan dari penyidikan aja dia udah ngomong, wah inilah karena ini saya mendikte iya, dan saya mengadu domba dan sebagainya. Dan oke, itu memang strategi mereka ya yang selama betul, ini dilakukan, yaitu penyesatan ya, saya sebutkan sebagai penyesatan itu tadi, iya, mengenai penelitian yang sesat dia gembar-gemborkan bahwa itu penelitian yang benar. Penelitian sesat itu kan karena tadi buktinya nggak benar, iya, ya kan? Kalau metodenya mungkin mereka benar lah, tapi alat buktinya yang nggak benar itu otomatis sebenarnya penelitian sesat gitu kan. iya, Kemudian apalagi dia memprovokasi bahwa ini tidak adil. Kan dia sudah menimbulkan antipati pada aparat yang ada. Bahkan putusan pengadilan yang di Sleman itu saja dibantah oleh dia itu. Itu iya, kan apa? Pengadilan yang sewenang-wenang, kriminalisasi iya, orang yang mencari kebenaran tapi kemudian tanpa bukti bahwa ijazah iya, itu palsu atau enggak, kemudian dihukum. Padahal kan kalau dia untuk sidang yang di Sleman sana itu ijazah palsu itu harusnya yang sudah tunjukkan dong ketika dia diproses di pengadilan iya, sana, kan dia nggak bisa, dia menyalahkan pada hakimnya, menyalahkan pada aparatnya. iya, Itu kan ada apa, betul, sesat menurut saya, tapi gembar-gemborkan pada publik. iya, Termasuk saya selama ini kemarin waktu gelar khusus itu kan saya mengusulkan iya, pada Dirpidum, iya, karena ada Dumas, saya yakin, saya sebagai polisi sudah tahu pasti ini Dumas itu tidak akan menemukan kepalsuan itu. Lawang buktinya aja nggak disampaikan, gimana mementukan palsu kan? iya, Kan kepalsuan itu kan cuma ngomong bahwa hasil penelitian dia, sementara iya, dia tidak menyampaikan penelitian pada Pak Barreskrim. Apa iya, bukti yang diterita, bukti yang diteliti mana ini. Pasti akan dihentikan. Saya telepon lah Dirpidum waktu itu, Dek, kalau Anda mau melakukan penghentian penyelidikan ataupun penyidikan, iya, waktu itu ya saya bilang, Anda sebaiknya gelar terbuka supaya Anda nanti nggak diserang oleh mereka itu, karena mereka sangat ekstrem itu. betul, Tiba-tiba kan Barreskrim kan langsung seminggu langsung umumkan bahwa ini gini-gini. Benar iya, itu yang disampaikan oleh Barreskrim itu. iya, Walaupun iya, dia tidak sesuai dengan saran saya, itu iya, nggak salah. Hanya risikonya dia dianggap kurang transparan kan itu tadi. betul, Makanya lah kemarin mengadukan gelar khusus itu kan. Nah, dilalah iya, kok kemudian diterima kan gitu. Nah, iya, ketika gelar khusus itu udah saya wanti-wanti kepada mereka ini. Ini ya, gelar khusus ini kesempatan Anda untuk betul, memberikan bukti-bukti awal yang kuat untuk menyatakan bahwa ijazah itu benar-benar palsu. iya, Buktinya apa? Ya bukti penelitian Anda itu, misalnya surat keterangan kompetensi dia, iya, bukti-bukti yang diteliti, bukti betul, pembandingnya, maksudnya dibawa kemarin tuh, serahkan iya, di situ, thread, ini buktinya Pak, bahwa ini palsu, ini hasil penelitian saya, iya, laporan saya kan gitu. Ya, enggak kan, kemarin yang dibawa cuman urean yang selama ini buktinya, ini bukti seperti yang disampaikan itu bukan bukti Pak nah, gitu, tapi mereka mengatakan bukti. Wah itu kita buktinya nggak diterima, iya, itu kan berat sebelah itu. Saya nggak habis pikir itu, jadi cara berpikir mereka tuh kok gitu ya. iya, Saya kasihan rakyat yang selama ini betul. gitu. Nah, itu masalahnya di situ, Jenderal. Izin ya. Oke, Pak Arianto, kita dan mungkin sebagian penegak hukum atau termasuk kuasa hukum sangat memahami lah bahwa mereka kadang-kadang tidak mampu membedakan mana bukti yang konkret dan mana yang sebenarnya masuk dalam wilayah hukum. Problemnya di publik kita sudah terlanjur memposisikan apa saja keterangan yang disampaikan oleh Rismon, Roy Suryo dan mereka-mereka ini yang mengklaim bahwa mereka menemukan bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu, dicocokkan dengan Pasar Pramuka, dicocokkan dengan KKN, dicocokkan dengan keterangan Pak Kasmujo, menyebabkan betul-betul publik kita ini menilai, betul nih, apalagi mantan presiden yang anaknya sekarang wakil presiden, maka termasuk polisi pun dikategorisasi sebagai bagian dari partai coklat. Itu sudah sampai pada tingkat itu. Apa barangkali sebagai seorang penasehat Kapolri, Pak Arianto bisa sampaikan apa ke publik biar publik itu betul-betul memahami ini sudah sangat objektif?
Saya kan dari awal dulu menyampaikan pada mereka itu bahwa mereka itu memaksakan suatu kebenaran yang menurut asumsi mereka. Jadi istilahnya kan pembenaran daripada tindakan yang dia lakukan itu gitu. Padahal ya kegiatan yang dia lakukan itu dia terselubung itu mengatakan ngomongnya adalah penelitian yang murni, semangat rakyat mencari kebenaran. Tapi di belakang itu dia menyembunyikan itu kebohongan itu, yaitu tadi cara meneliti yang tidak benar itu tadi kan itu jelas salah itu ya. Betul. Salah itu, tapi kan dia tutup-tutupi itu bahwa itu suatu kebenaran dan hasil penelitian itu dipakai itu. Dan mereka memang strateginya mereka kalau katanya istilahnya seperti orang zaman dulu itu mengatakan bahwa propagandanya Hitler itulah. Jadi suatu kebohongan itu kalau terus diulang-ulang nanti akan itulah yang mereka lakukan sekarang ini. Bahkan ya dampaknya itu ya kebohongan yang diulang-ulang oleh mereka itu sangat manjur untuk yang pendukung mereka lah, yang kecewa dengan Pak Jokowi itu. Tapi ternyata sekarang sudah merambah pada orang yang netral. Orang yang netral tadinya nggak ikut-ikut apa-apapun ya, bukan hanya orang awam, seorang profesor senior saya itu mengatakan sudah jadi agak ragu-ragu, jangan-jangan ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Padahal kan kepalsuan ijazah Pak Jokowi itu kan berdasarkan risetnya si Rismond, risetnya Pak Roy kan gitu. Risetnya tadi saya belum sebutkan ya, risetnya Pak Rismond itu apa gitu, ya kan? Tadi kan baru risetnya Pak Roy ya, Roy Suryo, yang menurut saya menyembuhkan kebohongan itu. Lah risetnya Pak Rismond itu mosok membuktikan keaslian suatu skripsi dengan membanding-bandingkan antara bentuk skripsinya itu Pak dengan sebagian. Kalau yang ada yang janggal dia umumkan ini janggal gini-gini. Kalau ada yang sama dia enggak. Terus dia kesimpulannya ini skripsi yang tidak ada lembar pengesahan itu sudah pasti palsu kan, dia menggasis gitu. Ternyata ini sudah dikonfirmasi oleh Gama. Pak, yang namanya skripsi itu tidak semuanya seragam kayak gitu Pak. Yang seperti Pak Jokowi itu ada banyak, bukan hanya dia sendiri. Jadi skripsi yang seperti Pak Jokowi itu tidak berarti itu palsu. Itu kan ngomongnya Gama. Tapi kan Rismond kan masih ngotot terus bahwa dia tuh asli 1000% saya berani bertaruh gini-gini. Nah, katanya bertaruh dia begitu dulu waktu digelar khusus itu dia nggak menunjukkan bagaimana teorinya dia itu, nggak menunjukkan bukti-buktinya penelitian dia itu. Betul. Kan gitu. Izin Pak Jenderal, ini temuan kemarin. Aku kebetulan menonton video live-nya Pak Rismond itu di Perpustakaan Fakultas Hukum. Jadi karena dia tidak di Fakultas Kehutanan, dia ke Fakultas Hukum. Jadi dia bongkar-bongkar arsip tahun 81, 80, 83, 84, bahkan 85. Itu banyak sekali yang tanda tangan pembimbing dan pengujinya tidak ada. Dan juga Times New Roman itu sama dengan Pak Jokowi, tapi dia malu memperlihatkan di kamera. Itu kecurangan yang selama ini dia sembunyikan. Penyiasatan yang mereka sampaikan itu selama ini menyembunyikan kecurangan-kecurangan itu tadi. Ini masyarakat mesti tahu gitu. Karena apa ya? Kalau ini saya bedakan ya, Pak. Kalau penelitiannya Pak Roy itu cacatnya adalah dia menggunakan ijazah barang bukti yang bukan barang bukti yang ditemukan palsu dia, tapi hanya kopian. Itu suatu fatal itu. Bisa dibantah lah. Jadi kesimpulan dia itu bisa dibantah. Dan dia kalau masih sekarang masih memaksakan pada publik bahwa saya itu meneliti itu menebar kebohongan. Bukan hanya dulu aja, sekarang pun sudah gitu pun dia masih tetap kekeh gitu kan. Nah kalau penelitian Rismond itu tadi dia hanya berasumsi ya, membuktikan. Padahal kehebatan dia kan membuktikan digital itu, produk digital katanya gitu ya. Tetapi yang pakai aksiomanya dia itu, pakai asumsinya dia itu. Kalau skripsinya tidak sama dengan yang lain, maka berarti itu palsu. Makanya kenyataannya bukan gitu. Di Gama itu dulu banyak bermacam-macam. Kalau hanya lembaran pengesahan, itu bukan berarti palsu. Yang mengeluarkan sendiri sudah mengatakan itu tidak palsu kan. Nah kok dia bantah. Itu kalau penelitiannya sih itu ya. Kalau yang penelitian di Pasar Pramuka itu lebih konyol lagi. Konyol lagi, dia kan ngomong dengan Pak, buktinya Bapak gini ya Pak, kalau di dalam kesaksian Pak bahwa itu adanya uang palsu atau tidak, itu pasti nanti oleh hakim ditanya bagaimana Bapak mengatakan itu palsu. Oh katanya si A, si B, si C. Terus sudah dicek belum pada si A, si B, si C itu bagaimana peranannya, bagaimana membuat, kan dia nggak bisa jawab. Itu lebih konyol lagi lah. Itu 3 penelitian yang mereka gembor-gemborkan itu semua kan diyakini sebagai suatu kebenaran, mencari
pejuang mencari kebenaran gitu yang Iya. disampaikan pada publik. Itulah yang saya sampaikan bahwa itu termasuk dalam ujaran kebencian, ujaran kebohongan Benar. yang menimbulkan perpecahan, karena perpecahan antara orang-orang yang tadinya itu netral dan Iya. kemudian sama apa oh Jokowi gantung, itu kan samanya Iya, itu betul. oh adili Jokowi, bahwa Jokowi ini. Itu Iya. jadi itulah yang terjadi di lapangan itu, saya kasihan betul gitu. Iya. Kalau saya tidak tampil, tidak memberikan pada masyarakat apa yang terjadi di belakang screen ini tadi, Iya, ini akan kasihan rakyat. betul. Mereka bisa aja diundang TV-TV karena kan TV kan seneng kan kalau itu Iya. ekstrem ngomong gini, Betul. wow, ratingnya naik kan gitu kan. Iya. Mereka dikasih panggung oleh TV-TV itu gitu kan. Betul. Nah, ini kalau ini lagi di TV kadang-kadang sekarang yang ditampilkan sana mereka itu yang ekstrem, kemudian dipanggil yang pihak sini adalah yang mendukung Pak Jokowi plus Iya. pakar yang pakar memang ahli tapi dia tidak tahu persis apa yang dikerjakan oleh ini Pak, prosesnya ini gitu. Iya. Akhirnya kan dia nggak bisa menyeimbangkan kan. Apa kebohongan mereka itu, pakar ini nggak berani menuduh seperti saya ini. Kalau saya berani aja mengatakan karena saya melihat sendiri itu kecurangan dia. Bukannya saya suudon ya, tapi saya melihat kecurangan dia yang disembunyikan selama ini. Tapi kalau pakar yang di TV sana tuh belum tentu tahu kan kecurangan dia ini, karena kan dia nggak mengikuti semua apa yang mereka kerjakan, kemudian hanya lihat dari kajian teori saja. Itu saja sekarang sudah kelihatan tuh pakar-pakar yang nggak ngerti apa-apa itu, kemudian akhirnya terpancing dia membela ini, membela siapa? Mereka itu yang menuntut transparansi gitu. Yang namanya transparansi itu Pak, azas ya transparansi. Kalau di dalam hukum itu ya ada batas-batasnya Pak. Kalau penyidikan itu harus begini, tidak harus semua penyidikan disampaikan pada publik. Saya mengatakan transparansi itu perlu disampaikan pada publik hanya untuk menepis bahwa polisi selama ini sudah dituduh sebagai yang curangan gitu kan. Iya, secara prosedural makanya harus tunjukkan bahwa ini loh saya betul-betul resmi gitu. Iya. Saya sendiri ya mengatakan ya seandainya kemarin itu ya ijazahnya Pak Jokowi itu ditunjukkan itu pun nggak apa-apa, nggak melanggar, tapi kan penyidik memilih itu karena apa? Karena dia udah tahu cara mereka itu membesar-besarkan gitu dengan kebohongan publik gitu. Nah, daripada itu ini mungkin kan ya sudah sesuai dengan prosedurnya apa adanya gitu. Mereka kan kemarin nuntut lagi minta gelar terbuka gitu, harus supaya berkeadilan terbuka. Dari mana Mbak seorang tersangka itu kemudian ngatur-ngatur penyidikan katanya. Betul. Dia mengatakan ini aparat melanggar, ini perkap nomor segini. Padahal yang bikin perkap saya. Iya, betul. Mereka mengatakan perkap nomor pasal nomor gini, pasal gini. Mereka menafsirkan keliru. Ketika saya terangkan, mereka dianggap saya itu belain yang Pak Jokowi. Padahal yang membuat peraturan Kapolri terutama dalam konteks gelar perkara itu adalah salah satunya adalah Pak Arianto gitu kan. Saya dulu inisiatornya saya waktu itu saya kan di Pinkum. Karena saya kalau tugas itu ya tidak hanya sekadar ngapalkan pasal, tetapi saya mengapalkannya itu kenapa undang-undang ini dibuat gitu. Saya lihat KUHP waktu itu ada kelemahan, kekurangan. Betul. Karena di KUHP itu kekurangannya apa? Tidak mengatur bagaimana penyelidikan. Padahal kalau di dalam polisi itu Pak ya, dari suatu proses awal mula itu pasti penyelidikan dulu Pak yang dilakukan, tapi kan itu nggak diatur dalam undang-undang. Undang-undang hanya mengatur tentang penyidikan. Nah, wewenang penyidikan apa dan sebagainya ada aturannya. Itu pun masih tetap dibikin juklak oleh Polri dulu. Tetapi untuk penyelidikan tidak ada. Makanya tak bikin karena apa? Di dalam penyelidikan itu banyak sekali terjadi dari pelanggaran Pak kalau tidak diatur. Contohnya di dalam penyelidikan dia langsung manggil orang, langsung nangkep, itu nggak benar. Makanya tak bikin yang namanya penyelidikan itu adalah tindakan untuk mengumpulkan barang bukti sepanjang tidak pakai upaya paksa. Itu terus ditafsirkan oleh pengacaranya itu katanya ini kan yang namanya periksa lapor itu kan harus pakai LP, pakai itu kan yang di dalam perkap itu pemeriksaan lapor pada tahap penyidikan. Kalau di dalam tahap penyelidikan nggak ada aturannya Pak. Aturannya cuman selama di dalam penyelidikan itu boleh melakukan apa saja ya, mengumpulkan barang bukti, memoto orang, memeriksa lapor, memeriksakan keluar negeri sana, mengenai DNA dan sebagainya, boleh saja polisi itu. Kan karena itu kan dia ada pemaksaan. Tapi untuk kebenaran. Tapi begitu nanti naik penyidikan, maka proses itu harus direkam di dalam berita acara. Itu tadi yang saya minta dari si Roy kalau penelitian ya. Contohnya skepnya dia punya. Step hari pertama dia prosesnya begini, ada berita acaranya itu yang namanya
bukti-bukti konkret bahwa dia itu melakukan penelitian. Ya. Bahkan di polisi sendiri kalau mau membandingkan lapor hanya membandingkan itu aja kan harus ada LP-nya, Ya. ada penyitaannya. Itu bukti yang nanti akan berlaku di dalam persidangan gitu. Oke. Itulah yang saya mintakan kemarin itu kepada mereka. Tapi mereka karena ya nggak tahu lah apa tahu tapi pura-pura tidak tahu. Atau tapi karena memang kemampuan dia hanya gitu ya dia ngeyel aja kan katanya udah ngomong sama publik kami sudah lengkap buktinya tapi tidak dilayani oleh aparat. Itulah yang harus saya luruskan kepada rakyat. Ya, betul. Karena memang ada nomenklatur yang tidak sesuai yang mereka lakukan. Baik, Ayahanda, mungkin kita akan meningkatkan pertanyaan yang lebih spesifik misalnya. Karena ini kan statusnya sudah menjadi penyidikan. Aku pernah mendengarkan Pak Jenderal pernah mengeluarkan pernyataan bahwa ijazah palsu yang dituduhkan ke Pak Jokowi punya ini berpotensi bakal akan banyak tersangka-tersangka. Nah kemarin ketika Pak Jokowi melaporkan ini yang kami bayangkan cuma 3 sampai dengan 5 orang. Tiba-tiba ketika status penyidikannya muncul, nah beredar nama-nama sudah sampai ke 12 orang. Itu apakah 12 orang ini adalah bagian dari yang dilaporkan oleh Pak Jokowi atau dia karena pengembangan di penyelidikan? Boleh berikan kami informasi? Saya tadi barusan baca YouTube juga ya mengatakan gini, kebetulan ini ada jawabnya Pak Jokowi sendiri. Oh iya. Pak Jokowi sendiri kan dia kan ngomongnya gini, saya itu hanya melaporkan tindakan, tidak melaporkan orang-orang siapa namanya. Karena saya juga waktu itu, kenapa Pak Jokowi mengatakan gitu? Karena Pak Jokowi itu melaporkannya dengan bukti. Buktinya adalah rekaman-rekaman daripada yang isinya itu mencemarkan dia, menghujat dia. Jadi rekaman-rekaman itulah yang dibawa ini loh Pak, saya kepada polisi ya Pak, saya merasa dicemarkan. Saya merasa dicemarkan karena ini contohnya Pak, orang-orang ini yang ngomong gini semuanya, ngomongnya bukan sekali 2 kali kan gitu kan. Nah, penyidik akhirnya kan terima waktu itu laporan. Saya dengar waktu itu yang pelapornya itu kan dari kelompoknya Pak advokat itu ya Pak, siapa saya lupa namanya. Dia kan mengatakan dia menyebut hanya 5 kan gitu ya waktu itu kan. Pada waktu itu dan waktu itu kan karena itu adalah atas nama Pak Jokowi, jadi yang dilaporkan waktu itu adalah yang menyangkut Pak Jokowi kan. Pak Jokowi waktu itu merasa tercemar, terhina dan sebagainya. Kan gitu kan? Sampaikan gitu. Jadi seakan-akan dulu tuh pasal yang disampaikan adalah pasal pengaduan sehingga bunyinya hanya pencemaran gitu. Pencemaran nama baik kan gitu. Dari awal dulu saya sudah mengatakan Pak ya, saya sebagai penyidik ya, bukan saya belain. Saya dari awal dulu mengatakan bahwa akan terjadi banyak tersangka itu karena begini. Ketika yang dilaporkan kepada Pak Jokowi itu adalah suatu pencemaran ya, gitu. Tapi kemudian penyidik melihat bukti-bukti itu, ya, loh ini bukan hanya mencemarkan ini. Ini ada ujaran kebencian, ada ujaran kebohongan, ada penistaan, ada provokasi dan sebagainya. Saya dulu mengatakan itu pasti nanti akan bukti-bukti ini akan menjadi temuan daripada polisi untuk mengembangkan menjadi laporan A modelnya. Yaitu di situ ada tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang tergambar di situ. Ya otomatis kan jadi ya. Sementara kalau yang dulu dilaporkan Pak Jokowi itu sasaran utamanya adalah pencemaran gitu. Tetapi dia bisa ditambahkan dengan di samping mencemarkan dia juga mengujarkan kebencian, di mana delik itu adalah delik yang bukan delik aduan. Oh, artinya itu pengembangan dari polisi punya kapasitas. Itu bisa, kemungkinan saya dulu dari pengembangan polisi kayak gitu, estimate saya ya dulu gitu. Nah, tapi ternyata yang terjadi adalah karena ini kan itu tadi ujaran kebencian, provokasi, itu kan bukan delik aduan. Itu ternyata ada pihak lain yang pendukungnya Pak Jokowi yang lapor di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, isinya adalah itu ujaran kebencian itu gitu. Nah, jadi makanya kemarin itu jadi debat kan, kok kemudian kok bisa melaporkan, saya kan nggak ada di dalam bukti-bukti yang yang dilaporkan itu tanggal 26 itu gitu. Jadi intinya yang namanya delik aduan untuk Jokowi palsu itu aja dilaporkan oleh Pak Jokowi karena mencemarkan. Tetapi tindakan-tindakan yang terekam di dalam lampiran laporannya Pak Jokowi itu bisa disimpulkan banyak juga ini yang terlibat di dalam ujaran kebencian, provokasi, dan itu merupakan delik biasa. Delik biasa itu bisa diawali dengan laporan polisi model A yang dibikin oleh polisi yang menemukan dalam penyelidikan, atau model B yang disampaikan oleh orang lain.
nggak peduli legal standing dia itu terhina apa enggak. Ini karena delik umum ya siapapun boleh lapor. Makanya kemarin kan mengatakan apa legal standingnya gitu. Pak, yang namanya dalam penyidikan, proses penyidikan itu nggak ada orang nanyakan legal standing nama enggak, Pak. Semua dugaan tindak pidana itu bisa dilaporkan oleh siapapun yang melihat, mendengar atau mengetahui. Betul. Perkara itu nanti kemudian oleh polisi diajukan sebagai suatu perkara apa tidak? Kalau perkara pasti diteruskan, kalau enggak dihentikan. Tidak ada lihat legal standing. Yang namanya legal standing itu, Pak, kalau orang mau menggugat misalnya, menggugat ijazah palsu di pengadilan negeri itu, harus ada legal standingnya dia kena. Atau orang menggugat ke MK, pasti ditanya dulu apa kapasitas Anda itu menggugat ini. Apa kerugian Anda? Paling enggak kalau nggak salah ada 2 itu yang kemarin saya lihat di MK itu pertama kali menerima legal standing seseorang itu bisa diterima apa tidak. Kalau di dalam pidana nggak ada legal standing kan, Pak. Hanya 2 itu aja. Kalau pengaduan itu disampaikan karena delik aduan disampaikan oleh orang yang merasa dicemarkan. Tapi kalau ujaran kebencian itu delik umum, siapapun boleh lapor. Itu jadi selama ini kan debat-debat sama di lapangan itu ya saja kasihan. Kita diajak menonton suatu perdebatan yang sebetulnya tidak penting, tapi perdebatan antara orang yang ngotot menebarkan kesesatan dengan yang lain ini pakai hanya hukum aja lah. Yang dia percaya gitu. Jadi ini perdebatan antara orang yang tidak mempercayai hukum dengan menghujat-hujat aparat dengan teori mereka sendiri, yang teori itu ada pembenaran pembenaran keadaan yang sesat tapi kemudian ditutup-tutupi itu tadi mengenai penelitian yang nggak benar itu, tapi dia terus digembur-gemburkan itu melawan pihak yang memasrahkan kepada hukum untuk berjalan. Gitu. Jadi inilah yang terjadi selama ini. Maka kuncinya yaitu tadi kembali kepada apakah mungkin ada kok tersangkanya kok kenapa jadi 12 itu. 12 itu karena begini yang saya dengar ini ternyata di samping itu laporan yang dari Pak Jokowi itu yang dulu secara eksplisit ada 5 itu gitu tapi juga ada laporan-laporan kan dikumpulkan itu ada 6 laporan. Betul, ada 6 laporan. Nah itu di dalamnya itu ada nyebut itu terlapornya itu. Nah di sini yang namanya terlapor terlapor itu belum tentu pasti menjadi tersangka, Pak. Gitu. Belum tentu menjadi tersangka karena kan terlapor karena apa? Karena di dalam rekaman digital itu ada orangnya ini gitu kan. Ini loh Pak. Oh iya benar ini. Oh diduga dia ikut mencemarkan atau apa nggak tahu lah. Tapi setelah nanti diselidiki, Pak, yang terlapor itu tadi ada yang ini terlapor ini ternyata setelah diselidiki dia melanggar pasal banyak nih. Pencemaran lah, penghujatan lah, ujaran kebencian. Ada yang cuman ini cuman menghasut-hasut aja. Misalkan gulingkan Jokowi orang ini itu ujaran kebencian mungkin gitu. Ada juga orang yang cuman menghasut apa kalau gitu kita jangan percaya itu, ada kayak gitu. Tapi ada juga yang ternyata dulu ini nggak masuk nih. Dia itu memang misalnya ini dia mempodcast kan dia hanya kayak Anda ini sekarang gini gitu. Tetapi podcastnya itu hanya sekedar untuk menebarkan kayak gitu. Tapi kalau podcastnya itu memang ada mens rea, dia itu ikut membantu menyebarkan itu bisa kena gitu loh. Podcast itu kalau menyebarkan berita bohong itu tadi itu bisa dibagi 2, Pak. Podcast yang kira-kira itu hanya sekedar nyari kesibukan atau nyari bisnis supaya ini atau ada yang podcast memang membantu penyiaran kebohongan itu tadi. Betul. Itu kalau mens rea-nya itu ada ya itu bisa kena, dia ikut serta itu loh, Pak. Betul, karena memang selama ini kan mereka berlindung di undang-undang pers nih, kami jurnalis. Makanya tuh mereka kayak gitu, itu mereka berlindungnya bukan hanya itu aja, mereka berlindungnya pada kebebasan berpendapat. Kalau yang pakai media ini katanya undang-undang pers karena menyebarkan berita kayak gitu kan. Itu kan kalau yang pers itu yang diatur kan kalau penyebaran, Pak, penyebaran berita. Tapi di undang-undang pers tidak bisa menganulir delik mengenai ujaran kebencian, ujaran kebohongan itu nggak bisa menganulir, Pak, undang-undang pers itu, Pak. Betul. Kan tetap aja konotasinya memenuhi syarat nggak untuk ini melanggar KUHP atau apa gitu nggak bisa. Makanya itu untuk menentukan ini orang ini yang tadi berlindung dari undang-undang pers itu tadi
Itu ketika kita penyidik mau menentukan itu apakah ini melanggar undang-undang pers atau KUHP, sudah diundang Pak, yang Dewan Pers sudah diundang di dalam ini sebagai saksi ahli. Oh gitu ya, betul. Ya udah, karena ada tuh saksi ahli di situ. Aku mau bilang gini Pak Jenderal, artinya ketika polisi mengangkat ini menjadi penyidikan, artinya polisi juga ikut mengundang saksi ahli. Apakah ini masuk dalam kategori melanggar undang-undang pers? Itu seperti itu Pak Jenderal? Iya, jadi untuk menentukan apakah orang itu tadi yang melakukan ini, apakah dia memang dalam kategori koridor sebagai insan pers, atau dia karena ujarannya kayak gitu tuh termasuk melanggar undang-undang pidana, kita panggil Dewan Pers. Nah, kalau kayak gini ini dia itu melanggar melanggar undang-undang atau tidak gitu. Kalau Dewan Pers ngomong oh iya itu, ya sudah kan itu. Jangan kita bela-bela apa itu, jadi ngomong kan saya udah bolak-balik ngomong ya. Betul. Di dalam menentukan apakah di dalam laporan-laporan yang isinya itu ujaran kebencian, kebohongan, menimbulkan perpecahan dan sebagainya itu polisi tidak menafsirkan sendiri. Tidak bisa sekarang polisi, dia harus panggil saksi ahli bidangnya. Kalau bidang pers itu undang-undang Dewan Pers diundang. Bidang mengenai bahasa, ahli bahasa. Mengenai kalau meme ataupun karikatur itu farmologi atau apa, saya lupa istilahnya itu. Ada ilmu yang mengatakan itu Pak, yang membahas mengenai kayak gitu tuh. Jadi undang-undang mengenai ITE Pak, ini apakah ini Pak itu kan ngomong saya bikin undang-undang ini. Ya dia bikin undang-undang bukan berarti dia tahu apa yang dibikin undang-undang itu. Saya pun dulu bikin undang-undang lalu lintas juga saya sudah bikin. Tapi begitu udah keluar undang-undang itu nggak bisa kita melakukan. Oh enggak, maksud saya dulu undang-undang itu hanya untuk ini, nggak bisa. Sesuai dengan penafsiran umum. Betul. Gitu. Iya, ada satu hal yang menurut saya menarik juga ini Ayahanda, disampaikan oleh salah satu kuasa hukumnya Dr. Tifa, yaitu Pak Abdullah Al-Katiri. Ia mentafsirkan sebenarnya keliru teman-teman kuasa hukumnya Pak Jokowi mensangkakan atau membuat laporan yang berkaitan dengan pasal 310, karena di situ ada ayat 3 yang menurut mereka apa saja yang kemudian pencemaran nama baik sekalipun selama itu untuk kepentingan umum itu sah-sah saja. Apakah kasus ijazah Pak Jokowi ini diumbar ke ruang publik seperti yang mereka lakukan itu masuk dalam konteks kepentingan umum sebagaimana yang disampaikan oleh KUHP? Menurut Pak Jenderal gimana itu? Penafsiran itu untuk kepentingan umum ataupun tidak, sehingga itu melanggar undang-undang apa tidak ya. Itu kan penafsiran pada satu unsur dalam delik ya, dalam peraturannya kayak gitu KUHP itu. Itu nggak usah diperdebatkan sekarang ini. Dia sebagai seorang pembela untuk kliennya ya pasti akan mengelak, itu tidak masuk dalam undang-undang itu. Betul. Nah, kemudian kalau ditanyakan apakah penyidik berhak menentukan, penyidik tidak menentukan itu Pak, yang menentukan saksi ahli. Saksi ahli dulu Pak, ini orang ngomong gini nih. Apakah ini sudah termasuk dalam mencemarkan atau menghujat ataupun apa? Saksi ahli Pak yang mengatakan. Kalau saksi ahli mengatakan iya itu masuk, nah pasti langsung penyidikan Pak. Tapi kalau tidak, gugur itu nggak masuk penyidikan untuk yang pasal pada orang itu. Jadi jangan dibedakan di situ. Kalau semua pakai penafsiran Pak ya, yang namanya dalam penyidikan saya ini Pak ya. Pengalaman saya sebagai penyidik itu. Penyidik itu menghadapi tersangka. Tidak ada tersangka yang ngaku Pak. Iya Pak, saya ngaku nyolong gini. Semua pakai pasti enggak, saya enggak berbuat salah karena memang kayak gitu. Nah sampai sekarang ini sayangnya ya mereka itu sayangnya mereka merasa dirinya itu tidak bersalah Pak. Yakin dia tidak bersalah. Padahal sudah kita sebutkan Pak, ini undang-undangnya kayak gini. Kata saksi ahli penafsirannya kayak gini sehingga naik sidik. Masih tetap nggak mau kan itu hak tersangka memang kayak gitu. Dan memang haknya pembela itu untuk meringankan kliennya ya. Tetapi saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini ya, penasihat hukum itu fungsinya adalah hanya menurut hemat saya, ini pemahaman saya bukan dokter hukum ya, jadi tapi menurut pemahaman saya seorang advokat itu tugasnya adalah melindungi haknya kliennya. Betul. Apakah haknya diinjak-injak apa tidak? Tetapi bukan tugasnya membebaskan kesalahannya kliennya. Kalau meringankan iya. Tapi tidak berarti misalkan kliennya salah, saya harus bisa membebaskan dia. Enggak.
Dia hanya bisa menyatakan nyatanya begini dan dia berjuang supaya dihukum seringan-ringannya. Itu menurut hemat saya tugas advokat yang tugas pokok lagi adalah haknya dia diinjak-injak apa enggak. Nah, sekarang dia tunjukkan nih hak tidak berkeadilan yang ditunjukkan enggak gitu, tapi dengan cara-cara yang dalihnya itu dalih yang tidak masuk akal kan gitu. Itu jadi melanggar HAM, melanggar praduga tak bersalah. Itu memang tugas advokat untuk melindungi itu. Tapi yang dia terapkan di sini kan tidak gitu. Praduga tak bersalah itu berarti kalau langsung penyidikan praduga. Nah, dia sendiri menuduh Pak Jokowi nggak mau bukti, langsung dia tersangka, langsung nuduh. Mana-mana nggak dikatakan itu praduga tak bersalah. Iya, siap. Ayahanda, saya punya 2 pertanyaan terakhir nih supaya juga tidak menguras waktunya Pak Jenderal yang barangkali punya aktivitas di weekend ini. Pertama, begini Ayahanda, barangkali walaupun ini out of the box, tapi aku pikir sebagai orang yang pernah di dunia intelijen, di dunia penyidik, pasti Ayahanda akan sangat memahami ini. Pertama adalah, apakah kemudian kisru ijazah palsu ini masuk dalam kategorisasi ada grand design yang dimanfaatkan untuk mempropagandakan Indonesia, tidak hanya bicara soal Pak Jokowi, terus sekaligus juga di sini bahkan ada penyokong dana. Bayangkan loh Ayahanda, ada orang berangkat sampai ke Australia loh hanya untuk kemudian mengadukan ini ke London. Bukan ke Australia tapi ke Inggris, ke London terkait amnesti dan lain-lain sebagainya. Sudah surat menyurat konon ke Amerika dan intinya luar negeri. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, pertanyaan aku terakhir yang barangkali nanti Ayahanda jawab sekaligus berikan closing statement. Kapan kira-kira mereka ini tersangka? Silakan Ayahanda. Maksudnya yang tersangka itu yang mana? Yang terakhir itu bukan? Iya, kita sebut 12 orang kemarin kan yang terlapor sekarang ini, bagaimana? Satu ya, kalau mengenai grand design apa tidak, saya tidak bisa menjawab itu ada apa enggak. Tetapi sejak awal saya berkomentar mengenai masalah ini ya, itu ya, dan kemudian melihat berkepanjangan ini, kenapa ini berkepanjangan? Saya dari dulu pertama kali saya masih ingat, saya tampil pertama kali di ILC ya, waktu itu saya ngomong ini, kenapa ini gaduh ini akan terjadi? Ini judulnya adalah masuknya ijazah palsu kan, tuduhan. Tetapi ini adalah persengketaan antara kelompok yang membenci Pak Jokowi dengan kelompok yang pro atau simpatisan dengan Pak Jokowi. Itu kenapa berlarut-larut? Karena pihak yang menohok itu, yang menduga itu, dia dengan caranya sendiri lewat medsos, sehingga caranya itu bisa tergolong dalam ujaran kebencian, masuk pidana yang dia tidak mau akui itu kan dia, karena dia sebagai pejuang kebebasan ataupun kebenaran dan sebagainya. Tetapi ya saya bisa menduga ya, akibat daripada itu kan terjadi bentrokan kan, benturan di lapangan. Benturan di lapangan terus itu tadi. Makanya saya dari awal dulu mengatakan saya punya asumsi ya. Tapi belum tentu benar, tapi pasti benar lah menurut saya, nanti akan terbukti belakangan. Ini adalah usaha-usaha daripada pihak yang ingin mengadu domba bangsa Indonesia ini. Siapa yang mengadu domba bangsa ini adalah, saya katakan dulu ada kategori ya. Satu, orang-orang yang dulu pernah kecewa. Ya. Dan kemudian orang-orang yang kalah di dalam atau konsentrasi pemilihan pemilu, betul. Ya. Yang ketiga, orang yang dulu pernah dipermalukan Pak Jokowi, dipecat jabatannya, gitu kan. Orang yang benci itu kan pasti dia nggak suka dengan ketenangan yang ada. Dan yang terakhir adalah pihak Amerika ataupun Eropa. Kalau Eropa itu karena kita melawan WTO itu dan akan memporak-porandakan perdagangan mereka kan itu kan. Kalau yang di Australia di Amerika itu kita pengambilan Freeport dan sebagainya itu kan Amerika pasti geram juga kan, dia mencari bagaimana Indonesia itu jangan bisa maju. Jadi secara teoritis, secara intelijen itu pasti ada Pak, itu war by proxy itu, mengadu domba itu. Ya, yang mengadu domba itu bisa itu tadi kelompok dalam maupun luar negeri. Bisa perorangan ataupun kelompok, tapi intinya adalah mengadu domba supaya ini kisruh terus di lapangan, supaya Indonesia tidak sempat akur dan kita kesempatan untuk membangun kemampuan kita tuh terabaikan kan gitu. Itu kira-kira kalau perkiraan saya dulu kayak gitu. Tapi kok kemudian ada bohir yang bayar itu tuh kan prakteknya itu. Tapi intinya pasti ya ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba kita tuh supaya gitu. Pak kayak gini kan banyak yang ngomong seperti saya akhirnya. Pak Prabowo sendiri mengatakan kemarin, Pak Ngabalin mengatakan juga, Bapak siapa lagi tokoh-tokoh politik yang lain ada mengatakan kan gitu kan. Tapi ada juga tokoh politik yang kalau tampil itu kan dia membela mereka kan. Betul.
Ya kan? Betul. Banyak, Kan banyak, saya betul. kan heran ya. Iya. Seorang yang sudah punya pengamatan ya masalah hukum, bahkan sarjana hukum, doktor katanya, rektor apa, bukan rektor, pengajar hukum gitu. Iya. Masa menafsirkan hukum kayak gini nih yang disesatkan oleh mereka ikut-ikut itu tuh. Iya. Penyesatan hukum pada rakyat itu mereka ikut-ikut membantu, kan itu saya nggak habis pikir. Ini berarti ini bukan pure pidana nih Pak. Ini di belakangnya ada memang apa, kemungkinan bahwa mereka itu memang menjadi pion-pion ya untuk diadu domba itu. Itu kalau pandangan saya mengenai itu ya. Siap. Nah, kalau yang kedua yang 12 itu tadi ya. Dari tadi kan saya katakan ya, penyidik itu Pak mentersangkakan orang itu berdasarkan daripada data-data. Bukti itu bentuknya apa? Kalau dalam hal ini ya, yang jelas nomor satu bukti digital Pak. Rekaman-rekaman entah di YouTube, entah di TikTok, entah di TV dan sebagainya. Itu bukti fisik yang ada. Sepanjang bukti itu tidak dimanipulasi ya oleh AI dan sebagainya, itu bukti otentik ya, bahwa itu rekaman daripada tindakan orang. Itu kan. Tinggal nanti bukti-bukti ini di cross check dengan saksi fakta yang ada di situ. Bang Gel, ini bener nggak kamu ngomong ini? Itu untuk membuktikan bahwa bukti itu otentik kan gitu kan. Oke, kalau sudah gitu, kemudian setelah ini kayak gini dinyatakan bahwa bukti ini memang valid, baru panggil saksi ahli. Pak, apakah kalau yang kayak gini ini memenuhi syarat ujaran kebencian? Kalau yang gini ini memenuhi syarat untuk apa, cuman pelecehan ataupun pencemaran? Kalau yang ini hanya memenuhi syarat untuk provokasi. Itu Pak. Akhirnya kan bisa tentukan itu tersangkanya gitu. Jadi kesimpulannya, hasil daripada penyidikan ini akan menyimpulkan apakah yang 12 orang itu tadi semuanya masuk dari tersangka, atau sebagian mereka tidak masuk dalam tersangka karena kalau dilihat gelar itu tadi kurang bebas. Tetapi ada juga orang-orang lain yang belum masuk di dalam 12 ini, Pak. Tetapi di situ muncul, itu bisa jadi tersangka juga. Berpotensi nambah juga berarti. Nambah karena Pak, kan berdasarkan dari bukti yang ada, alat bukti yang ada, masing-masing tersangka itu akan di cross check dengan alat bukti yang ada, alat bukti dari jejak digital, ditambah alat bukti dari para saksi fakta yang melihat di situ, dikuatkan dengan saksi ahli. Tiga cukup, itu sudah cukup sekali untuk merekonstruksi ini tersangka ini berbuat pasal apa, ini berbuat pasal apa. Jadi kesimpulannya itu tadi, Pak. Saya tidak ngancam loh ini. Saya menerangkan proses yang sesungguhnya. Ini pendidikan gitu. Betul. Jangan sampai proses ini dipelesetkan jadi menaikkan sebagai penyidikan itu suatu melanggar praduga tak bersalah, tidak berkeadilan. Nah, itu kan konyol. Itu yang disampaikan oleh mereka kan dengan vulgarnya dan dengan gagah beraninya mengatakan gitu. Seorang pengacara kondang masuk kayak gitu sih. Gitu. Ini dari publik supaya tahu ini. Bukannya saya bela-belain. Tapi belain saya hanya menerangkan ya sekali lagi. Proses yang terjadi di penyidikan itu inilah pakemnya kayak gitu. Betul. Nah, sekarang terakhir ya. Polisi sekarang agak repot ini. Kalau saya bilang ya. Penyidikan ini terlalu lama menurut saya. Karena apa? Karena penyelidikan kemarin sudah di Barreskrim sudah separuh ya dari perjalanan itu. Kemudian kemarin tambah lagi penyelidikan Polda Metro sudah sehingga naik ke penyidikan. Kan berarti kan sebagian besar bukti-bukti yang berupa jejak digital itu kan sudah diramu dalam berita acara mestinya. Tinggal diganti aja berita acaranya pakai perwistia sekarang. Kalau dulu kan enggak, karena penyelidikan selama 1 bulan itu. Termasuk juga dulu udah meriksa saksi ahli kan dulu waktu penyelidikan. Ya tinggal diulangi aja di ini kan. Tapi ya masih ada lagi, Pak. Jejak digital selama sebulan yang lalu sampai sekarang ini yang muncul di TV itu bisa menambah bukti, Pak. Alat bukti baru. Artinya apa? Untuk memperkuat bahwa yang dulu diduga gini itu memang betul-betul diulang-ulang. Nah, situlah Pak yang namanya penyidikan itu harus sesuai dengan apa yang diperbuat oleh mereka itu. Orang yang menghina seseorang, mencemarkan nama seseorang hanya ngomong sekali dalam satu pidato. Pak ini brengsek, goblok ini dan sebagainya. Beda dengan orang yang tiap hari di TV menjelek-jelekan, itu hukumannya kan pasti beda, Pak. Beratnya hukuman kan pasti beda, motivasinya kan pasti beda. Disitulah kemungkinan daripada itu tadi yang 12 itu tadi. Jadi bisa juga tidak semua atau mungkin ada yang bebas, ada yang satu orang nanti
perangkap pasalnya ada satu orang yang cuma satu pasal, tapi ada juga yang orang yang tadinya tidak masuk dalam tersangka itu, tapi kalau di dalam jejak-jejak itu kalau penyidik mau ya itu ya, diangkat jadi tersangka, supaya adil kan. Kalau orang yang salah ya dihukum, kalau yang benar dilepaskan. Itulah kira-kira Pak prosesnya. Luar biasa. Sebetulnya penyidikan Pak Jokowi itu simpel Pak, tapi berlarut-larut karena lama karena masing-masing menjaga mengatakan kebenarannya sendiri gitu kan. Celakanya saya rakyat sudah banyak yang terbuai ya. Betul. Terbawa oleh itu. Itulah yang saya tidak terima ya sebagai orang yang tahu gitu. Saya begini, punya prinsip ya Pak. Kita sebagai umat ya beragama ya gitu. Punya kepercayaan ada Tuhan. Kita tidak boleh membiarkan sesuatu yang tidak benar itu Pak. Harus kita hentikan yang ketidakbenaran itu dengan omongan ataupun dengan tindakan. Yang sekarang yang saya buat hanya bisa dengan omongan aja kan. Ini saya anggap ini suatu ketidakbenaran ini Pak. Kalau ini dibiarkan, betul. Nah, itu namanya kita ikut-ikut melakukan kejadian yang tidak benar itu Pak. Saya kira kita itulah. Luar biasa. Terima kasih banyak Ayahanda. Luar biasa, saya mendapat pencerahan secara pribadi dan teman-teman juga yang nonton. Ini kebetulan ada yang saat ini sudah sekitar 5.140 penayangan dan sudah ada yang sedang aktif di sini yang chatting ada sekitar 740 penonton serentak. Luar biasa. Salam hormat dari teman-teman subscriber kepada Pak Arianto, salam pencerahan dari mereka. Banyak yang ini juga ada yang berkomentar, terima kasih gara-gara ada Pak Penasihat Kapolri, saya juga akhirnya tadinya percaya bahwa ijazah Pak Jokowi palsu tapi mendapat pencerahan gitu. Bahkan ada komentar yang menyebutkan gara-gara apa yang dibangun oleh Roy Suryo dan kawan-kawan seolah-olah menganggap polisi itu tidak netral. Tapi Pak Arianto selalu memberikan pencerdasan buat kami semua. Terima kasih Pak Penasihat Kapolri. Wah, luar biasa. Yang saya harapkan gitu Pak. Saya mengharapkan rakyat itu tahu Pak ya. Betul. Termasuk orang-orang yang pandai-pandai itu bukan orang awam, malah para profesor, para tokoh politik gitu. Karena kemarin saya lihat, aduh udah kasihan nih Pak rakyat disesatkan oleh mereka itu yang selama ini tidak ada yang menyangka. Tugas saya adalah ini, tidak membiarkan ketidakbenaran itu Pak. Itu. Betul. Selama kita hidup kan harus bermanfaat untuk orang lain ya. Percuma kita umur panjang kalau nggak bermanfaat untuk orang lain, ngapain itu? Luar biasa. Susah-susah dan repot di dunia ini gitu. Saya kira itu Pak ya. Terima kasih banyak Ayahanda Jenderal. Kasihan, terima kasih sekali lagi, mohon maaf sudah mengganggu suasana weekendnya dan tentu kami sangat mendapatkan pencerahan mudah-mudahan, dan tadi sudah berhasil ada 1-2 orang yang kemudian mengakui atas eksistensi Pak Arianto yang selalu memberikan informasi berimbang. Sekali lagi terima kasih atas nama subscriber dan juga teman-teman di Bang Bill Offside. Mudah-mudahan Ayahanda sehat dan bisa beraktivitas. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga.